Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Video kali ini membahas mengenai The Human Reproduction System atau sistem reproduksi manusia. Video ini dibentuk untuk memenuhi mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Yang saya hormati Bapak Dr. Anda Suharsono, MPD, dan Bapak Egi Nuryadi, SPD, MSI. Dan tentu saja yang saya banggakan rekan-rekan semuanya. Secara garis besar, video ini membahas mengenai sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita beserta bagian-bagiannya, yaitu anatomi dan fisiologinya. Materi ini akan dibahas oleh kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yang termasuk saya sendiri, yaitu ada Saudara Zihan Anggraini dengan NPM 182154064, lalu ada Saudara Sumaya Nurasidina dengan NPM 182154069, lalu ada Saudara Sahrul Mauludin dengan NPM 182154073, dan anggota terakhir Firda Rahmatia dengan NPM 182154112. Baik, video ini akan dimulai dengan penjelasan dari materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi alat reproduksi pria. Fungsi sistem reproduksi pria adalah untuk menghasilkan sperma dan memindahkannya ke saluran reproduksi wanita. Tujuan pembahasan materi kali ini antara lain menjelaskan struktur dan fungsi organ sistem reproduksi pria, menjelaskan struktur dan fungsi sel sperma, menjelaskan kajian selama spermatogenesis yang menghasilkan sperma haploid dari sel diploid. Yang terakhir, mengidentifikasi pentingnya testosteron dan fungsi reproduksi pria. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai struktur reproduksi pada pria. Seperti yang sudah digambarkan pada gambar yang ini, kita bisa membagi struktur reproduksi pada pria berdasarkan letaknya, yaitu di sini ada bagian luar dan di sini ada bagian dalamnya. Nah, untuk pada bagian luar itu untuk alat reproduksi pada pria ada dua, yaitu penis dan skrotum. Untuk penjelasan yang akan saya jelaskan itu lebih ke skrotum ya. Kemudian struktur dalamnya dan bagaimana pembentukan spermatogenesis. Nah, untuk yang pertama yaitu skrotum. Berdasarkan definisinya, untuk skrotum ini merupakan kantong otot yang tertutup kulit. Nah, fungsinya juga tentunya sebagai wadah atau pelindung ya, pelindung dari testis, yang dimana letaknya itu di dalam skrotum itu sendiri. Nah, yang kedua itu berpigmen tinggi dan berotot yang memanjang dari tubuh terletak di belakang penis. Nah, letak dari skrotum yang letaknya itu belakang penis itu mempunyai fungsi tersendiri, yaitu sebagai pelindung atau penjaga suhu pada testis agar tetap optimal, yang dimana suhu optimal dalam pembentukan atau pemproduksian sel sperma oleh testis itu sekitar 2-4 derajat Celcius di bawah suhu inti tubuh. Selanjutnya ada beberapa tampilan atau anatomi dari skrotum itu sendiri. Yang pertama itu ada tampilan eksternal pada skrotum. Yang kedua ada tampilan lapisan otot pada skrotum. Kemudian yang ketiga itu ada tampilan jaringan dalam pada skrotum. Nah, di sini ada beberapa label yang ditunjukkan di setiap tampilannya, yang nantinya akan saya jelaskan secara lebih rinci di slide selanjutnya. Nah, yang pertama tampilan bagian luar. Nah, di sini berdasarkan gambar itu menunjukkan suatu label, di mana label ini adalah rape. Nah, rape ini merupakan garis tipis yang membentang di antara testis. Nah, untuk rape ini hanya berupa garis tipis ya. Untuk teman-teman bisa melihatnya, rape ini terletak di sini.
seperti ini gitu, yang dimana sebagai tanda gitu ya untuk membagi skrotum itu menjadi dua ya gitu ya, yang dimana untuk membungkus dua testis tersebut gitu. Selanjutnya tampilan lapisan otot. Tampilan lapisan otot berdasarkan yang labelnya itu ada sektoral septum yang merupakan dinding yang membagi skrotum menjadi dua kompartemen. Nah seperti ini ya untuk gambarnya, seperti yang digambar, teman-teman bisa melihatnya. Nah untuk di sini itu sektoral septum ini seperti definisinya ya, membagi skrotum menjadi dua kompartemen. Nah seperti ini, yang masing-masingnya itu mempunyai satu testis gitu. Jadi untuk skrotum itu memiliki dua testis yang dibagi dinding oleh sektoral septum ini. Kemudian yang kedua ada otot cremaster yang merupakan turunan otot oblik internal dinding perut. Otot oblik ini bisa dilihat ya untuk bentuknya dan letaknya seperti ini, yang merupakan seperti ini, merupakan turunan dari otot perut ya, bentuknya hampir sama gitu. Kemudian ada otot tartos. Otot tartos ini lapisan otot subkutan dari skrotum, lapisan subkutan atau lapisan terluar dari skrotum itu sendiri. Nah untuk bentuknya seperti ini, seperti yang diperlihatkan oleh gambar yang ini ya, teman-teman bisa melihatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tampilan jaringan dalam. Nah di sini ditunjukkan ada beberapa label yang ditunjukkan. Yang pertama itu ada plexus of testicular veins yang ditunjukkan oleh warna biru ya di sini. Kemudian ada ductus deferens atau sering kita sebut vas deferens. Untuk labelnya di sini warna biru muda atau putih. Spermatic cord, kemudian testicular artery, automatic nerve, lymphatic vessel, testis, dan epididymis. Nah yang saya akan jelaskan itu lebih terkhusus pada testis ya, dimana pembentukan sperma, kemudian strukturnya seperti apa, nah kayak gitu. Nah langsung saja pada testis itu sendiri. Nah testis sendiri itu merupakan alat reproduksi jantan untuk menghasilkan sperma dan androgen seperti testosteron yang aktif selama masa reproduksi pada pria. Nah untuk gambarnya itu seperti ini ya untuk testis itu sendiri. Kemudian dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa bentuknya itu oval berpasangan. Nah ini oval ya, kemudian berpasangan ada dua gitu. Kemudian panjangnya itu sekitar 4-5 cm, terletak di dalam skrotum. Jadi sudah dijelaskan juga dibungkus oleh skrotum untuk testis itu. Yang keempat ada dikelilingi oleh dua lapisan yang berupa jaringan ikat pelindung. Nah dua lapisan ini ditunjukkan oleh yaitu tunika vaginalis. Nah yang ini yang berwarna putih ya, yang saya tunjukkan. Kemudian ada lapisan kedua itu ada tunika albuginea. Nah tunika albuginea. Nah untuk tunika albuginea ini tidak hanya menutupi testis di bagian luar saja, tapi membentuk septa juga gitu. Membentuk septa. Nah ini membentuk septa yang membagi testis itu sendiri, yang jumlahnya itu 300 sampai 400 struktur yang bisa disebutkan itu lolubus ya, disebut lolubus untuk septa-septa ini. Nah di dalam lolubus ini sperma berkembang dalam struktur yang disebut tubulus seminiferus. Jadi septa-septa ini berkembang lagi menjadi tubulus seminiferus yang merupakan tempat berkembangnya
sel-sel sperma atau pemproduksian sel-sel sperma itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita memahami struktur dari testis, kita akan lebih difokuskan ke arah tubulus seminiferus. Nah, untuk letak tubulus seminiferus pada gambar itu di sebelah sini ya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Nah, untuk tubulus seminiferus ini dari bentuknya itu melingkar rapat membentuk sebagian besar testis, yang artinya itu bentuknya itu melingkar rapat gitu, yang membentuk sebagian besar testis itu sendiri. Nah, kalau dari gambar kan sudah jelas ya, kebanyakan itu tubulus seminiferus kalau untuk struktur dari dalam testis itu sendiri, kayak gitu. Selanjutnya, sel sperma yang sedang berkembang mengelilingi lumen. Untuk seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, tubulus seminiferus ini tempat berkembangnya sel sperma yang mengelilingi lumen pada tubulus seminiferus itu. Selanjutnya ada pusat berongga tubulus, artinya tubulus seminiferus ini pusatnya itu berongga gitu. Yang ketiga, tempat melepaskan sel sperma ke saluran sistem testis, artinya untuk tubulus seminiferus ini seperti yang digambarkan juga di sini ya. Jadi setelah pembentukan sel sperma pada tubulus seminiferus ini akan dilepaskan ke saluran selanjutnya gitu. Nah, di sini untuk salurannya bisa dilihat ya teman-teman, ada red testis, ada ductus deferens atau vas deferens, ada body epididymis dan yang lainnya gitu yang ada di gambar ini. Nah, kalau secara khusus dari lumen tubulus seminiferus, sperma bergerak ke dalam tubulus lurus atau tadi dijelaskan tubuli recti, dan dari sana itu menjadi jalinan tubulus halus yang disebut red testis, yang tadi ya red testis. Nah, yang ini sperma meninggalkan red testis dan testis itu sendiri melewati 15 sampai 20 ductus deferens, ductul efferens yang melintasi tunika albugina. Nah, di sini ductul efferens. Nah, di sini ya. Ketika melewati red testis sudah kemudian melewati kembali yang lebih halus dan lurus yang namanya itu efferens ductul atau ductul efferens, yang kemudian nanti masuk ke body epididymis. Nah, jumlahnya itu 15 sampai 20 ya tadi untuk ductul efferens. Di dalam tubulus seminiferus ada 6 jenis sel yang berbeda. Ini termasuk sel pendukung yang disebut sel Sertoli. Jadi di dalam sel tubulus seminiferus itu ada 6 jenis sel, yang masing-masingnya itu dibagi. Yang pertama itu ada sel pendukung atau disebut sel Sertoli. Yang 5-nya lagi itu berkembang menjadi sel germial. Perkembangan sel germial berkembang dari ruang bawah membran di sekeliling tubulus menuju lumen. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya gitu. Nah, kalau dari definisinya sendiri itu sel Sertoli merupakan sejenis sel pendukung yang disebut sel penopang. Yang kalau untuk sel germial merupakan sel yang paling tidak matang yang melapisi membran basal di dalam tubulus. Selanjutnya ada spermatogenesis, yang dari definisinya itu pembentukan sel sperma ya. Nah, pembentukan sel sperma ini terjadi di tubulus seminiferus. Nah, di sini ya untuk gambarnya sudah terlihat di sini. Kita langsung saja ke proses pembentukannya. Dilakukan secara terus-menerus sampai akhir hidup dari seorang pria itu sendiri. Nah, lamanya waktu dalam pembentukan spermatogonium sampai
spermatozoa itu membutuhkan waktu 64 hari. Untuk di sini sudah dijelaskan juga bahwa pembentukan sel sperma itu dilakukan di tubulus miniferus, yaitu di sini untuk gambarnya diperbesar ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan labelnya. Untuk lumen itu terdapat di sini. Kemudian sel-sel toli ditunjukkan pada gambar yang ini. Nah, di sini untuk sel-sel Sertoli ini mengelilingi tubulus seminiferus atau mengelilingi lumen ini. Kemudian ada spermatogonia yang terletak di sini. Ada primary spermatosit terletak di lebih ke dalam, dan ada sel Leydig. Untuk tempatnya itu berada di luar sel tubulus seminiferus ini. Selanjutnya ada paritubular capillary, terletaknya di sini lebih besar ya. Kemudian ada interstitial tissue, jaringan interstitial. Kemudian ada lymphatic capillary, ada sel Sertoli juga. Nah, di sini. Kemudian ada early spermatid yang letaknya juga lebih kecil dan lebih ke dalam ya, menuju ke arah lumen. Selanjutnya ada arterial. Untuk letaknya itu di sini. Nah, untuk dari proses spermatogenesis sendiri, yaitu ketika spermatogonium yang jumlah haploidnya itu, jumlah kromosomnya itu berjumlah 46 atau diploid, mengalami pembelahan mitosis yang jumlahnya itu masih tetap diploid, yang menghasilkan sel primary spermatosit yang berjumlah 2 ini ya. Kemudian spermatosit primate ini membelah kembali melalui pembelahan meiosis 1. Nah, untuk pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan yang tadinya kromosom berjumlah diploid menjadi haploid ya, 1N. Yang nama sel ini yaitu secondary spermatocyte atau spermatocyte sekunder. Nah, spermatocyte sekunder ini mengalami pembelahan yaitu meiosis kedua. Nah, nanti hasilnya itu tetap sama seperti yang sebelumnya, yaitu 1N yang namanya itu spermatid ya. Hasil dari meiosis 2 ini, setiap satu sel primary spermatosit menghasilkan 4 sel spermatid. Nah, ini jadi jumlahnya ada 4. Untuk spermatid ini kemudian mengalami spermiogenesis, yang dimana pematangan dari spermatid ini yang nantinya itu menghasilkan spermatozoa. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini untuk spermatozoa, atau sering kita sebut juga sperma. Selanjutnya, struktur sperma. Dilihat dari ukurannya, sel sperma ini memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan sel tubuh lainnya. Begitupun juga jika dibandingkan dengan ukuran sel gamet wanita, yaitu 85.000 kali lebih kecil dibandingkan sel sperma ini. Sedangkan kalau dilihat dari jumlahnya, tentunya sel sperma ini lebih banyak, yaitu 100 sampai 300 juta kali dibandingkan jumlah dari sel gamet wanita, yang dimana sesuai dengan cara pemproduksiannya juga, sel sperma ini diproduksikan setiap hari, sedangkan untuk sel gamet wanita itu diproduksikan setiap 1 bulan sekali. Nah, untuk struktur dari sperma sendiri, yaitu dimana di sini ada 3 bagian, yaitu ada kepala dan bagian tengahnya, kemudian ada ekor. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, yang pertama itu ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini sangat padat dengan inti haploid dan sitoplasma yang sangat sedikit, yang seperti kita ketahui, intinya itu haploid karena hasil dari pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian ukuran dari kepala sperma ini yaitu sekitar 5 nanometer, yang dimana kepala ini memiliki
akrosom, lapisan akrosom yang merupakan lapisan lisosom dari kepala itu sendiri, yang tentunya memiliki fungsi yang sangat penting ketika dalam fertilisasi ke sel gamet wanita. Kemudian ada bagian tengah. Bagian tengah ini terdapat mitokondria untuk memproduksi ATP untuk memberikan tenaga pada flagel. Nah, di sini ya. Untuk bagian tengah, teman-teman bisa melihatnya juga. Untuk mitokondria ini terletak di bagian ini. Nah, tentunya mitokondria ini kan memproduksi ATP yang nanti digunakan flagel yang ini untuk memungkinkan bergeraknya sel sperma itu, gitu, yang digunakan sebagai sumber energi pada ekor tersebut. Nah, di sini ekornya, begitu. Selanjutnya, transportasi sperma. Transportasi sperma ini bertujuan untuk membuahi sel telur, yang dimana yang tadinya itu sel sperma diproduksi dari tubulus seminiferus yang berada di testis itu akan dikeluarkan atau dipindahkan keluar saluran reproduksi wanita. Nah, untuk prosesnya tentunya tidak langsung seperti itu ya, harus melewati beberapa jaringan terlebih dahulu, yaitu ada epididymis, kemudian sistem saluran, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar pulboretal, dan tentunya harus melalui proses ejakulasi sepanjang penis gitu. Proses dari transport sperma sendiri yaitu di sini sudah tertera juga, tadi sudah disebutkan juga, yaitu diawali dengan tubulus seminiferus. Nah, ketika berada di tubulus seminiferus itu dimana pembentukan sel sperma yang tadi pada slide sebelumnya juga sudah dijelaskan ya. Nah, untuk tempatnya itu di sini untuk tubulus seminiferus ya, sudah dijelaskan juga. Nah, selanjutnya itu ketika sudah matang dari tubulus seminiferus ini, sel sperma itu dikeluarkan yang masih berbentuk imotil, yang dimana dikelilingi oleh cairan testis. Nah, nanti akan dipindahkan di epididymis. Nah, di sini epididymis ya. Tentunya tadi melalui beberapa saluran. Nah, saya di sini disingkat saja langsung pada epididymis ya. Nah, epididymis ini berdasarkan ukurannya itu kira-kira 6 meter ketika direntangkan atau dipanjangkan ya, karena di sini bentuknya itu masih rapat dan melingkar. Nah, ketika diluruskan itu sampai 6 meter gitu. Nah, untuk proses berjalannya atau keluarnya sperma dari tubulus seminiferus menuju epididymis itu membutuhkan waktu 12 hari. Nah, untuk waktu 12 hari ini adalah waktu tercepat untuk sel sperma itu dikeluarkan dari tubulus seminiferus menuju epididymis. Selanjutnya, setelah sel sperma sudah berada pada epididymis, maka sel sperma itu akan dikeluarkan melalui ekor epididymis yang berada di sini ya. Nah, ditunjukkan oleh kursor ini. Kemudian menuju ke arah ductus deferens. Nah, ductus deferens ini merupakan jaringan otot polos yang fungsinya itu untuk mendorong sel sperma menuju ke saluran selanjutnya. Nah, untuk sistem saluran ini ada tiga jenis, yaitu ada ductus deferens atau kita sebut juga vas deferens, kemudian yang kedua ada chorda septica, yang ketiga ada canalis ingualis. Nah, di sini untuk sistem saluran tadi ada ductus deferens. Nah, di sini kemudian ada chorda septica, nah yang ditujukan di gambar ini, kemudian ada canalis inguinalis yang ini. Nah, masing-masingnya tentunya memiliki struktur yang berbeda. Nah, untuk ductus deferens ini tadi sudah dijelaskan berupa otot polos yang fungsinya itu untuk mendorong sel sperma menuju ke saluran selanjutnya. Nah, di sini menuju ke saluran
septic cord atau korda septik. Nah, untuk struktur dari korda septik ini dilihat dari gambar juga sudah jelas ya, ada berwarna merah yaitu otot. Nah, septic korda ini merupakan otot yang mengelilingi saluran yang terdapat pembuluh darah ya, yang fungsinya itu tentunya untuk mendorong juga menuju ke saluran selanjutnya yang berada di atas testis ini, yang tentunya melewati into-inguinal canal. Nah ini, nah itu untuk proses dari sistem sel sperma yang terdapat pada sistem saluran itu. Setelah melewati sistem saluran, yaitu ketiga saluran ini, sel sperma akan diteruskan menuju vesika seminalis, di mana vesika seminalis ini merupakan kelenjar yang menyumbangkan sekitar 60% air mani, yang dimana kandungan air mani ini yaitu berupa fruktosa yang jumlah besar yang digunakan untuk sumber penghasil ATP, yang nantinya itu digunakan sebagai sumber energi sebagai penggerak flagella dalam proses reproduksi menuju sel gamet wanita, tentunya dalam proses ejakulasi nanti. Untuk dari gambar vesicula seminalis ini teman-teman bisa melihat. Nah, di sini ya untuk vesicula seminalis vesicle. Nah, di sini untuk letaknya yaitu berupa kelenjar. Nah, ini untuk saluran dari testis tadi nanti menuju ke vesicula seminalis. Nah, seperti itu. Setelah sel sperma diberikan cairan air mani yang berupa fruktosa tadi, selanjutnya untuk sel sperma menuju ke saluran atau kelenjar prostat. Nah, di sini ya, kalau digambarkan di sini untuk kelenjar prostat itu berada di sini ya, berwarna kuning besar mengelilingi salurannya. Nah, untuk fungsi dari kelenjar prostat ini sama seperti vesicula seminalis, yaitu digunakan untuk mengeluarkan cairan kembali berupa cairan air mani, namun untuk kandungannya itu berupa alkali dan susu. Nah, ini sama juga untuk digunakan sebagai sumber energi ketika melewati saluran reproduksi pada wanita. Setelah melewati kelenjar prostat berada di sini, sel sperma akan dilanjutkan menuju ke kelenjar bulboretal. Nah, di sini. Untuk fungsi dari kelenjar bulboretral ini seperti yang sering kita sebutkan juga kelenjar Cowper ya, Cowper. Nah, untuk letaknya itu di sini ya, bulboretal gland. Nah, di sini. Nah, ini fungsinya juga sama seperti vesicula seminalis dan kelenjar prostat, yaitu untuk menambahkan cairan juga, yaitu namun kandungannya berupa cairan berupa cairan pelumas protein ya, yang lebih kental gitu, namun bersifat asin. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Penis merupakan organ yang berperan untuk kopulasi atau persetubuhan. Kopulasi adalah hubungan kelamin atau senggama antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan semen ke dalam rahim wanita. Dari dalam penis terdapat uretra berupa saluran yang dikelilingi oleh jaringan yang banyak mengandung rongga darah atau corpus cavernosum.
Apabila karena sesuatu hal korpus cavernosum itu penuh berisi darah, maka penis akan tegang dan mengembang yang disebut ereksi. Hanya dalam keadaan ereksilah penis dapat melakukan tugas sebagai alat kopulasi. Alat reproduksi pada pria mulai berfungsi semenjak masa puber, kurang lebih 14 tahun sampai tua selama manusia itu dalam keadaan sehat. Penis akan lembek jika melakukan tindakan non-seksual seperti buang air kecil, dan akan ereksi pada organ memungkinkannya menembus ke dalam vagina dan menyimpan air mani ke dalam saluran reproduksi wanita. Pada korpus spongiosum yang dapat dirasakan sebagai bantalan yang terangkat pada penis yang sedang ereksi adalah ruang yang lebih kecil yang mengelilingi uretra spons atau penis. Ujung penis disebut glans penis, memiliki konsentrasi ujung saraf yang tinggi mengakibatkan kulit yang sangat sensitif yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya ejakulasi. Kulit dari batang memanjang ke bawah melewati kelenjar dan membentuk ke arah yang disebut preputium atau kulup. Kulup juga mengandung konsentrasi ujung saraf yang padat dan keduanya melumasi serta melindungi kulit sensitif dari kelenjar penis. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut trabekula. Ketiga jaringan erektil ini adalah 1. 2 buah korpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal dan 1 buah korpus cavernosum dari uretra atau korpus spongiosum. Selama terjadi gairah seksual, oksida nitrat atau NO dilepaskan dari ujung saraf dekat pembuluh darah di dalam corpora cavernosa dan spongiosum. Pelepasan NO mengaktifkan jalur pensinyalan yang menghasilkan relaksasi otot halus yang mengelilingi arteri penis, menyebabkannya melebar. Pelebaran ini meningkatkan jumlah darah yang dapat masuk ke penis dan menginduksi sel endotel di dinding arteri penis untuk juga mengeluarkan NO dan melanggengkan vasodilatasi. Peningkatan cepat volume darah mengisi ruang ereksi dan peningkatan tekanan dari ruang yang terisi menekan penula penis berdinding tipis, mencegah drainase pena pada penis. Hasil dari peningkatan aliran darah ke penis dan penurunan aliran darah dari penis adalah ereksi. Hormon testosteron. Testosteron androgen adalah hormon steroid yang diproduksi oleh sel Leydig. Pada embrio laki-laki, testosteron disekresikan oleh sel Leydig pada minggu ke-7 perkembangan dengan konsentrasi puncak tercapai pada trimester kedua. Pelepasan awal testosteron ini menghasilkan diferensiasi anatomis dari organ seksual pria. Di masa anak-anak, konsentrasi testosteron rendah. Mereka meningkatkan selama masa pubertas, mengaktifkan perubahan fisik yang khas dan memulai spermatogenesis. Kehadiran testosteron yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga sistem reproduksi pria bekerja dengan baik, dan sel Leydig memproduksi sekitar 6 hingga 7 testosteron per hari. Steroidogenesis testis atau pembuatan androgen termasuk testosteron menghasilkan konsentrasi testosteron yang 100 kali lebih tinggi di testis daripada di sirkulasi. Berikut pengaturan dan produksi testosteron. Yang pertama, hipotalamus melepaskan GnRH. GnRH merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan FSH dan LH. Yang kedua, LH merangsang sel Leydig untuk melepaskan testosteron.
FSH merangsang sel Sertoli untuk melepaskan ABP, dan ABP mengikat testosteron untuk menjaga pada konsentrasi tertinggi. Yang ketiga, inhibin memberi umpan balik secara negatif ke hipofisis anterior, menghambat pelepasan FSH lebih lanjut. Testosteron secara negatif memberi makanan kembali ke hipotalamus dan hipofisis, menghambat pelepasan GnRH, FSH, dan LH lebih lanjut. Hipotalamus dan kelenjar pituitari mengatur produksi testosteron dan sel-sel yang membantu dalam spermatogenesis. GnRH mengaktifkan hipofisis anterior untuk menghasilkan LH dan FSH, yang masing-masing akan merangsang sel Leydig dan sel Sertoli. Sistem ini adalah umpan balik negatif karena produk akhir jalur testosteron dan inhibin berinteraksi dengan aktivitas GnRH untuk menghambat produksi mereka sendiri. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi menghasilkan gamet dan hormon reproduksi, sama seperti sistem reproduksi pria, namun ia juga memiliki tugas tambahan untuk mendukung janin yang sedang berkembang dan melahirkannya ke dunia luar. Sistem reproduksi wanita terletak di dalam rongga panggul. Gamet yang dihasilkan pada sistem reproduksi wanita disebut anosit. Struktur luar reproduksi wanita. Struktur luar reproduksi wanita secara kolektif disebut sebagai vulva. The mons pubicis merupakan bantalan lemak yang terletak di anterior di atas tulang kemaluan. Setelah pubertas, itu menjadi tertutup rambut kemaluan. Labia majora yang berasal dari kata labia yang berarti bibir dan majora yang berarti lebih besar adalah lipatan kulit yang tertutup rambut yang dimulai tepat di posterior mons pubis. Labia minora yang lebih tipis dan lebih berpigmen yang berasal dari kata labia yang berarti bibir dan minora lebih kecil, meluas ke medial ke labia majora. Bagian superior anterior labia minora berkumpul untuk mengelilingi klistoris atau glans klistoris, organ yang berasal dari sel yang sama dengan glans penis dan memiliki banyak saraf yang membuatnya penting dalam sensasi seksual dan orgasme. Hymenis merupakan selaput tipis yang terkadang menutupi sebagian pintu masuk ke vagina. Selaput darah yang utuh tidak dapat digunakan sebagai indikasi keperawanan, bahkan saat lahir. Ini hanya sebagian selaput karena cairan menstruasi dan sekresi lainnya harus dapat keluar dari tubuh. Terlepas dari hubungan penis dan vagina, lubang vagina terletak di antara pembukaan uretra dan anus. Itu diapit oleh outlet ke kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular yang lebih besar. Selanjutnya, vagina. Vagina merupakan saluran otot yang panjangnya sekitar 10 cm yang berfungsi sebagai pintu masuk ke saluran reproduksi. Vagina juga berfungsi sebagai pintu keluar dari rahim saat menstruasi dan melahirkan. Vagina adalah rumah bagi populasi mikroorganisme normal yang membantu melindungi dari infeksi oleh bakteri patogen, jamur, atau organisme lain yang dapat masuk ke dalam vagina. Pada wanita sehat, jenis bakteri vagina yang paling dominan adalah dari genus Lactobacillus. Potensi patogen lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan dalam kondisi asam. Asam laktat dalam kombinasi dengan sekresi vagina lainnya menjadikan vagina sebagai organ pembersih diri. Namun, douching atau membilas vagina dengan cairan dapat mengganggu keseimbangan normal mikroorganisme sehat dan sebenarnya meningkatkan risiko wanita terkena infeksi dan iritasi. Dinding luar vagina anterior dan posterior dibentuk menjadi kolom longitudinal
atau tonjolan, dan bagian superior vagina yang disebut fornix bertemu dengan serviks uterus yang menonjol. Dinding vagina dilapisi dengan adventitia luar berserat, lapisan tengah otot polos, dan selaput lendir bagian dalam dengan lipatan melintang yang disebut rugae. Bersama-sama, lapisan tengah dan dalam memungkinkan perluasan vagina untuk mengakomodasi hubungan seksual dan persalinan. Selaput darah yang tipis dan berlubang sebagian dapat mengelilingi lubang vagina. Ovarium. Bentuk dari ovarium ialah oval dan memiliki panjang sekitar 4 cm, lebar 3 cm, dan diameter sekitar 2 cm. Warna dari ovarium biasanya abu kemerahan dan memiliki permukaan yang tidak rata. Ovarium terletak di dalam rongga panggul dan didukung oleh mesovarium, perpanjangan peritoneum yang menghubungkan ovarium ke ligamentum latum. Ovarium terdiri dari lapisan luar epitel kuboid yang disebut epitel permukaan ovarium yang dangkal dan menutupi jaringan ikat adense yang disebut tunika albuginea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya Ainur Rasidina akan melanjutkan materi mengenai siklus ovarian. Siklus ovarian sendiri merupakan sekumpulan perubahan yang dapat diprediksi pada oosit dan folikel ovarium pada perempuan. Siklus tersebut mencakup dua proses, yang itu dan saling berkaitan, yaitu oogenesis, produksi gamet wanita atau betina, dan folikulogenesis, yaitu pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Yang akan dijelaskan pertama adalah oogenesis. Oogenesis secara itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan utamanya tentu membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita yaitu ovarium dan fungsi menghasilkan sel telur dan ovum. Dan pada prosesnya biasanya menghasilkan satu ovum fungsional. Proses dimulai dengan sel induk ovarium atau oogonia terbentuk selama perkembangan janin dan membelah secara mitosis. Oogonia membentuk oosit primer di ovarium sejak janin, yaitu dari sebelum lahir. Oosit primer ini kemudian ditangkap pada meiosis 1 dan melanjutkannya bertahun-tahun kemudian. Dia mengalami aristasis 1, dimulai saat pubertas dan berlanjut hingga wanita mendekati menopause. Jumlah oosit primer yang ada di ovarium menurun dari 1 menjadi 2 juta pada bayi, menjadi sekitar 400.000 saat dia mengalami pubertas, dan akan habis saat akhir menopause. Wanita akan mengalami ovulasi terjadi sekiranya sekali setiap 28 hari. Tepat sebelum ovulasi terjadi lonjakan hormon LH yang memicu dimulainya kembali meiosis dalam oosit primer. Terjadi transisi nih dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Nah, seperti yang rekan lihat, di pembelahan sel ini tidak menghasilkan dua sel identik. Nah, sitoplasma terbagi secara tidak merata, dan satu sel anak jauh lebih besar dari yang lainnya. Nah, sel yang lebih besar ini disebut badan kutub, dan akan menyelesaikan meiosis mungkin menghasilkan badan kutub kedua. Dan dalam kedua kasus, akhirnya hancur. Oleh karena itu, oogenesis menghasilkan 4 sel, tapi hanya satu yang bertahan. Meiosis oosit sekunder akan selesai jika sperma berhasil menembus pembatasnya. Meiosis kedua kemudian berlanjut menghasilkan satu sel telur haploid dan akan berubah menjadi sel diploid pertama dari keturunan baru zigot jika dia mengalami pembuahan oleh sperma. Nah, sekarang akan dijelaskan proses folikulogenesis, itu proses pematangan folikel. Folikulogenesis dimulai dari folikel dalam keadaan istirahat, folikel primordial, jadi ditemukan saat pada wanita baru lahir. Nah, merupakan jenis folikel yang memiliki satu lapisan datar, sel pendukung yang disebut sel granulosa yang mengelilingi oosit, dan mereka dapat bertahan dalam keadaan istirahat selama bertahun-tahun. Nah, setelah pubertas ini, dia akan bergabung dengan kumpulan folikel yang belum matang dan menjadi folikel primer. Folikel primer dimulai dengan satu lapisan sel granulosa, tetapi sel granulosa kemudian menjadi aktif dan bertransisi dari bentuk datar atau squamosa menjadi bulat, bentuk kuboid seiring bertambahnya ukuran dan berkembang biak. Nah, saat sel granulosa membelah, folikel tersebut akan berubah menjadi folikel sekunder dan menambah diameternya, juga menambah lapisan luar baru jaringan ikat, menambah pembuluh darah, dan sel tekan. Nah, sel tekan sendiri itu adalah sel yang bekerja dengan sel granulosa untuk menghasilkan estrogen.
Pada folikel sekunder dan tumbuh, oosit primer sekarang mengeluarkan membran seluler tipis yang disebut zona pellusoda yang akan memainkan peran penting dalam pembuahan. Nah, ada cairan kental disebut cairan folikel yang akan menyatu dan berkumpul menjadi satu kumpulan besar yang disebut antrum. Folikel di mana antrum telah menjadi besar dan terbentuk secara sempurna disebut folikel tersier. Folikel mencapai tahap tersier pada waktu sama dan sebagian besar akan mengalami atresia yang tidak mati akan terus tumbuh dan berkembang sampai ovulasi. Kontrol hormonal pada siklus ovarium. Tahap diakhiri dengan ovulasi oosit sekunder, terjadi selama kira-kira 28 hari. Nah, perubahan ini juga dipengaruhi oleh hormon yang tidak jauh berbeda dan sistem reproduksi pria, ada GnRH, HH, dan FSH. Hipotalamus menghasilkan GnRH, yaitu hormon yang memberi sinyal kepada kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan gonadotropin, FSH, dan LH. Gonadotropin ini meninggalkan hipofisis dan berjalan melalui aliran darah menuju ovarium, di mana mereka mengikat reseptor pada sel granulosa dan sel TK dari folikel. FSH menstimulasi folikel untuk selalu tumbuh. Pelepasan LH juga merangsang sel granulosa dan TK dari folikel untuk menghasilkan hormon steroid seks, yaitu estradiol, yaitu sejenis estrogen. Fase siklus ovarium ini ketika folikel tersier tumbuh dan mengeluarkan estrogen dikenal sebagai fase folikuler. Semakin banyak granulosa dan sel TK yang dimiliki oleh folikel, karena dia akan selalu berkembang, semakin banyak estrogen juga yang diproduksi sebagai respon untuk menstimulasi LH. Hasil dari folikel yang sudah besar yang memproduksi estrogen dalam jumlah besar, konsentrasi ini akan meningkat. Nah, konsentrasi estrogen yang tinggi akan merangsang hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi produksi GnRH, LH, dan FSH. Karena folikel tersier yang besar membutuhkan FSH untuk tumbuh dan bertahan pada saat itu, penurunan FSH akan menyebabkan sebagian besar mereka mengalami atresia atau mati. Biasanya hanya satu folikel yang sekarang disebut folikel dominan yang akan bertahan dari penurunan ini dan akan melepaskan oosit. Ketika hanya satu folikel dominan yang tersisa, ia kembali mulai mengeluarkan estrogen. Konsentrasi estrogen plasma sistemik yang sangat tinggi memicu saklar pengaturan di hipofisis anterior yang merespon dengan mengeluarkan sejumlah besar LH dan FSH ke dalam aliran darah. Terjadinya ledakan atau lonjakan LH ini menyebabkan ovulasi folikel dominan. Lonjakan LH menyebabkan banyak perubahan pada folikel dominan, termasuk menstimulasi kembalinya meiosis oosit primer menjadi sekunder. Lonjakan LH juga memicu protease, sehingga dinding ovarium akan membuncit di permukaan folikel dominan. Degradasi dinding ini dikombinasi dengan tekanan dari antrum yang besar dan berisi cairan menyebabkan oosit yang dikelilingi dari sel-sel granulosa dikeluarkan ke dalam rongga peritoneum. Pelepasan ini adalah ovulasi. Lonjakan LH juga merangsang perubahan pada sel granulosa dan sel TK yang tertinggal di folikel setelah oosit telah diovulasi. Perubahan ini disebut luteinasi, yaitu mengubah folikel yang runtuh menjadi struktur endokrin baru yang disebut corpus luteum. Yang istilah ini berarti bagian kekuningan. Nah, korpus ini memproduksi hormon steroid, seks progesteron dalam jumlah besar. Hormon yang sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan kehamilan. Progesteron merupakan memicu umpan balik negatif di hipotalamus dan hipofisis yang membuat sekresi GnRH, LH, dan FSH tetap rendah, sehingga tidak ada folikel dominan yang baru dan berkembang. Fase-fase ovulasi dari sekresi progesteron dikenal sebagai fase luteal dari siklus ovarium. Jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum ini akan berhenti mengeluarkan progesteron dan terdegradasi ke dalam korpus albikan yang akan hancur di ovarium selama beberapa. Bahasan selanjutnya adalah tentang uterine tubes atau tabung rahim. Ini berfungsi sebagai saluran oosit dari ovarium ke rahim. Nah, masing-masing dari dua tabung rahim ini dekat tetapi tidak langsung terhubung ke ovarium dan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ismus, yaitu ujung medial sempit dari setiap tabung rahim yang terhubung ke rahim. Di sekitar yang lebih lebar, individuum menyala dengan proyeksi ramping seperti jari disebut fimbriae. Daerah tengah tabung disebut tabung ampula, di mana pembuahan sering terjadi. Tuba rahim juga memiliki 3 lapisan, ada serosa luar, lapisan otot polos tengah, dan lapisan mukosa, itu bagian dalam. Selain sel-sel yang mengeluarkan lendir, mukosa bagian dalam mengandung yang bersilia yang berdetak ke arah rahim menghasilkan arus yang sangat penting untuk penggerakan oosit. Setelah ovulasi, oosit sekunder yang dikelilingi oleh beberapa sel granulosa dilepaskan menuju rongga peritoneum. Tuba uterus yang di dekatnya, baik kiri atau kanan, akan menerima oosit. Tidak seperti sperma, oosit tidak memiliki flagella. Karena itu,
dia dapat bergerak sendiri. Konsentrasi estrogen yang tinggi juga mempengaruhi pada waktu ovulasi, menyebabkan kontraksi otot polos di panjang tubuh rahim. Nah, kontraksi ini akan menghasilkan gerakan terkoordinasi yang menyapu permukaan ovarium dan rongga panggul. Arus yang mengalir menuju rahim dihasilkan oleh permukaan terkoordinasi dari silia yang melapisi bagian luar dari lumen dan panjang tubuh rahim. Silia ini berdetak lebih kuat sebagai respon terhadap konsentrasi estrogen yang tinggi. Jika oosit berhasil dibuahi, zigot yang dihasilkan akan mulai membelah menjadi 2 sel, lalu 4, lalu seterusnya, dan akan melewati saluran rahim dan masuk ke dalam rahim. Di sana ia akan ditanamkan dan terus tumbuh. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan runtuh dan akan keluar pada periode menstruasi berikutnya. Lalu ada penjelasan berikutnya mengenai rahim dan serviks. Rahim adalah organ otot yang memelihara dan mendukung pertumbuhan embrio. Ukurannya rata-rata sekitar 5 cm dengan lebar 7 cm. Ketika seorang wanita itu tidak hamil ya ukurannya, dan ia memiliki 3 bagian. Bagian rahim yang lebih tinggi dari permukaan saluran rahim disebut fundus, bagian tengahnya ada korpus, dan bagian inferior yang menjorok lebih ke dalam vagina itu adalah serviks. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan. Nah, lapisan pertama itu ada perimetrium, yaitu terdiri dari jaringan epitel yang menutup bagian luar rahim. Lalu ada lapisan tengah, itu ada myometrium, yaitu lapisan tebal otot polos yang bertanggung jawab untuk kontraksi uterus. Sebagian besar rahim adalah jaringan myometrium dan serat otot berjalan secara horizontal, vertikal, dan diagonal, memungkinkan kontraksi kuat yang terjadi selama persalinan dan kontraksi kurang kuat yang membantu mengeluarkan darah menstruasi selama periode wanita. Kontraksi myometrium yang diarahkan ke anterior juga terjadi menjelang waktu ovulasi dan didukung memfasilitasi pengangkutan sperma melalui jalur reproduksi wanita. Lapisan rahim yang paling dalam disebut endometrium. Endometrium mengandung lapisan jaringan ikat lamina propria yang ditutupi oleh jaringan epitel yang melapisi lumen. Secara struktural, endometrium terdiri dari 2 lapisan, stratum basalis dan stratum fungsional. Lapisan stratum basalis adalah bagian dari lamina propria dan berdekatan dengan myometrium. Lapisan ini tidak terlepas selama menstruasi. Sebaliknya, lapisan stratum fungsionalis yang lebih tebal berisi bagian kelenjar lamina propria dan jaringan endotel yang melapisi lumen uterus. Ini adalah stratum fungsionalis yang tumbuh dan menebal sebagai respon terhadap peningkatan kadar estrogen dan progesteron. Pada fase luteal dari siklus menstruasi, cabang khusus dari arteri uterina yang disebut arteri spiralis memasok stratum fungsionalis yang menebal, dan peningkatan progesteron pasca ovulasi yang menjadi ciri fase luteal adalah kunci untuk mempertahankan stratum fungsionalis akan tetap tebal. Selama korpus luteum fungsional ada di ovarium, lapisan endometrium disiapkan untuk mengalami implantasi. Baik, saya Jihan Ayu Anggraini akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan melanjutkan materi tentang siklus menstruasi. Terdapat 3 fase pada siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferasi, dan yang ketiga ada fase sekresi. Fase menstruasi dari siklus menstruasi adalah fase di mana lapisan dinding akan terlepas. Pada hari tersebut, wanita mengalami menstruasi. Rata-rata fase ini terjadi selama 5 hari, namun bisa juga 2 hingga 7 hari atau bahkan lebih dari itu. Fase menstruasi terjadi pada hari-hari awal fase folikuler dalam siklus ovarium, ketika kadar progesteron, FSH, dan LH rendah. Konsentrasi progesteron ini menurun sebagai akibat dari degradasi korpus luteum, menandai akhir dari fase luteal. Penurunan progesteron ini memicu pelepasan stratum fungsional endometrium. Fase selanjutnya yaitu fase proliferasi. Nah, ketika aliran menstruasi berhenti dan endometrium kembali berproliferasi, ini menandakan dimulainya fase proliferasi. Ini terjadi ketika sel granulosa dan TK dari folikel tersier mulai menghasilkan peningkatan jumlah estrogen. Konsentrasi estrogen akan merangsang lapisan endometrium untuk kembali terbentuk. Konsentrasi estrogen yang meningkat ini membuat terjadinya 2 umpan balik yang berbeda. Umpan balik
Yang pertama yaitu umpan balik negatif terjadi ketika konsentrasi estrogen meningkat. Ini akan mengakibatkan penurunan FSH, di mana mengakibatkan atresia pada folikel tersier hanya berkembang salah satunya saja. Sedangkan umpan balik negatif terjadi akibat meningkatnya estrogen, maka akan merangsang lonjakan LH yang memicu terjadinya ovulasi. Pada siklus menstruasi yang terjadi 28 hari, ovulasi akan terjadi pada hari ke-14 biasanya. Ovulasi ini menandakan akhir dari fase proliferasi serta akhir dari fase folikuler. Dilanjut dengan fase terakhir, yaitu fase sekresi. Ketika estrogen meningkat, tidak hanya membuat lonjakan LH saja, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, namun meningkatkan kontraksi tuba uterus yang memfasilitasi pengambilan dari transfer oosit yang berovulasi. Kadar estrogen yang meningkat juga mengurangi sedikit kadar asam pada vagina agar lebih ramah terhadap sperma yang akan masuk. Di ovarium, luteinisasi sel granulosa dan folikel yang kolaps membentuk progesteron yang memproduksi korpus luteum, menandai awal fase luteal dari siklus ovarium. Di dalam rahim, progesteron dari korpus luteum memulai fase sekresi dari siklus menstruasi, di mana lapisan endometrium bersiap untuk implantasi. Selama 10 hingga 12 hari berikutnya, kelenjar endometrium mengeluarkan cairan yang kaya glikogen. Jika pembuahan terjadi, cairan ini akan memberi nutrisi kepada zigot. Pada saat yang sama, arteri spinalis berkembang untuk memberikan darah ke stratum fungsionalis yang menebal. Namun, jika tidak terjadi kehamilan dalam waktu kurang dari 10-12 hari, maka korpus luteum ini akan terdegradasi menjadi korpus albicans. Kadar estrogen dan progesteron akan turun kembali dan membuat endometrium akan menipis. Nah, pada gambar bisa kita lihat prosesnya. Di sini ada yang pada gambar sebelah kiri kita bisa melihat itu namanya follicular fase. Jadi nanti di situ ada pematangan dari folikel hingga akhirnya ada folikel yang matang. Nah, ketika lalu di gambar selanjutnya bisa dilihat bahwa di sini menunjukkan follicular fase dan luteal fase. Di sini juga bisa dilihat bahwa hormon-hormon yang berpengaruh pada siklus menstruasi. Di sini juga bisa dilihat ada gambar untuk penebalan endometrium. Materi selanjutnya yaitu payudara. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan gambar dari penampang payudara. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat di sini kita bisa lihat ada yang namanya areola, lalu ada nipple, lalu di dalam areola terdapat areola gland, lalu di sini juga pada payudara terdapat kumpulan lemak, lalu ada alveoli yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu juga di sini ada suspensory ligament. Setelah kita melihat gambar penampang dari payudara, di sini saya akan menjelaskan bahwa payudara merupakan organ pelengkap atau organ aksesoris dari sistem reproduksi wanita. Fungsinya adalah untuk mensuplai ASI bagi bayi. Proses ini disebut dengan laktasi. Jika kita melihat gambar tadi, maka akan terdapat nipple yang dikelilingi oleh areola. Pada areola terdapat kelenjar areolar yang akan mengeluarkan cairan pelumas seperti selama proses laktasi untuk melindungi nipple terhadap gesekan. ASI diproduksi oleh kelenjar susu yang merupakan kelenjar keringat yang dimodifikasi. ASI ini sendiri keluar melalui payudara. Pada setiap payudaranya terdapat 15 hingga 20 saluran lactiferus yang terbuka di permukaan nipple. Ductus lactiferus ini masing-masing meluas ke sinus lactiferus yang terhubung ke lobus kelenjar di dalam payudara itu sendiri yang berisi kelompok sel penghasil susu yang disebut dengan alveoli. Setelah
ASI dibuat oleh alveoli, sel miopitel yang mengelilingi alveoli berkontraksi untuk mendorong susu ke dalam sinus lactiferus. Dari sini bayi dapat mengeluarkan ASI melalui saluran lactiferus dengan cara menyusu. Lobus ini sendiri dikelilingi oleh jaringan lemak yang membentuk ukuran payudara. Ukuran payudara berbeda untuk setiap individunya, namun tidak mempengaruhi jumlah susu yang diproduksi. Selama fluktuasi hormonal normal dalam siklus menstruasi, jaringan payudara merespon perubahan kadar estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri payudara pada beberapa individu, terutama selama fase sekresi. Jika kehamilan terjadi, peningkatan hormon menyebabkan perkembangan lebih lanjut dari jaringan payudara dan pembesaran payudara. Perlu diingat juga, ibu akan mengeluarkan yang namanya kolostrum. Untuk hari pertama atau hari kedua ini merupakan cairan berwarna kuning yang kaya akan protein dan laktosa, namun sedikit kandungan dari lemaknya. Setelah itu, kelenjar pituitari akan merilis prolaktin, di mana prolaktin ini akan menstimulasi penghasilan ASI yang kaya akan karbohidrat dan lemak. Lalu materi selanjutnya yaitu pengendalian kelahiran hormonal. Nah, PKB memanfaatkan sistem umpan balik negatif yang mengatur ovarium dan siklus menstruasi untuk menghentikan ovulasi dan mencegah kehamilan. PKB biasanya menyediakan estrogen dan progesteron yang konstan. Ketika estrogen dan progesteron konstan, maka tidak akan ada yang namanya pelepasan FSH dan LH. Tanpa FSH dan LH, maka folikel tidak akan matang. Dan tanpa lonjakan LH, maka ovulasi tidak akan terjadi. Ini juga akan mempengaruhi penebalan endometrium, di mana tidak akan sama seperti siklus normal dan cenderung tidak mendukung implantasi. Hal ini mengakibatkan yang namanya pil KB biasanya ada aturannya. Dalam aturan tersebut nantinya akan dibuat sedemikian rupa supaya wanita yang menggunakan pil KB akan berhasil. Materi terakhir yaitu tentang pubertas. Pubertas adalah tahap perkembangan di mana individu akan menjadi dewasa secara seksual. Pubertas pada setiap individu terjadi dalam waktu yang beragam. Pelepasan bersama hormon dari hipotalamus yaitu GnRH, hipofisis anterior, LH dan FSH, dan gonad yaitu progesteron dan estrogen bertanggung jawab atas pematangan sistem reproduksi dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder, yaitu perubahan fisik yang berperan tambahan dalam reproduksi. Nah, bisa dilihat pada bagan ini merupakan ciri-ciri yang pubertas yang terjadi pada laki-laki dan yang perempuan. Pada perempuan itu adanya penambahan lemak, khususnya pada payudara dan juga pinggul. Lalu ada perkembangan payudara, lalu juga tumbuhnya bulu-bulu pada area-area tertentu seperti vagina dan ketiak. Pada laki-laki yaitu peningkatan ukuran laring, jadi biasanya terdapat jakun, lalu juga suara lebih berat dari sebelumnya. Lalu ada perkembangan otot dan biasanya tumbuh bulu pada area wajah, juga bawah ketiak atau pada bagian tertentu. Lalu juga peningkatan tumbuhnya rambut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada